Shalom, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami siap mendengarkan apa kata firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami, agar kami mampu untuk menangkap suara Tuhan yang berbicara bagi kami. Singkapkanlah firman-Mu bagi kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan, Kejadian 9 ayat 26 dan 27 demikian bunyinya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Pemirsa Klafus yang diberkati oleh Tuhan, marilah dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita belajar untuk apa yang kita dengar, yaitu firman Tuhan, kita melakukannya dalam seluruh kehidupan kita. Kita tahu bahwa firman Tuhan selalu membawa hidup saudara ada dan saya di dalam kebenaran. Firman Tuhan mengajak saudara dan saya harus hidup di dalam kebenaran. Nah, oleh karena itu, marilah kita belajar untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika saudara dan saya bisa hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka saya percaya kita bisa hidup menghormati Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kita. Orang Kristen yang tidak hidup dalam perkataan firman Tuhan, ia tidak dapat menghormati Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, saya berikan gambaran bagi saudara lewat bagian kebenaran firman Tuhan di saat ini, cerita tentang anak-anak Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Waktu Ham yang disebut Bapak Kanaan ini, dia melihat apa yang dialami oleh ayahnya waktu dalam keadaan mabuk, dan sesudah itu dia keluar dan dia tidak menghormati ayahnya. Dia lalu menyampaikan kepada kedua saudaranya ini menghormati ayahnya, dan dikatakan bahwa waktu Nuh sadar dari mabuknya, dia berkata kepada Ham yang Bapak Kanaan ini untuk menjadi hamba dari anak-anaknya Sem dan juga Yafet. Nah, ini menjadi gambaran bagi saudara dan saya sebagai orang Kristen. Kalau kita hidup di dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita, selain kita diajar untuk menghargai atau menghormati orang tua kita, ini juga gambaran bagaimana saudara dan saya menghormati Allah di dalam hidup dan kehidupan kita. Kita tahu firman Tuhan berkata dalam hukum Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Nah, gambaran dari ayat ini juga mengajarkan saudara dan saya, seperti tadi saya katakan, untuk bagaimana kita menghormati orang tua kita. Tetapi ini juga gambaran bagi saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Marilah kita belajar menghormati Allah di dalam hidup dan kehidupan kita. Mengapa kita harus menghormati Allah? Kalau saudara dan saya bisa menghormati Allah dalam hidup kita, maka kita akan bisa menerima berkat-berkat Tuhan. Kita tahu kita ini orang yang sudah diberkati Tuhan. Tapi kenapa seolah-olah berkat itu jauh dari saudara dan saya? Kalau berkat itu jauh dari saudara dan saya, maka tandanya kita tidak menghormati Tuhan itu dengan baik dan benar dalam hidup kita. Nah, hari-hari ini mari kita belajar dalam perjalanan kehidupan kita, belajar untuk menghormati siapa Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Dengan cara apa? Apa yang kita dengar, firman-firmannya, lakukanlah apa kata firman-firmannya. Semakin kita mendengarkan firman, baiklah kita semakin menghormati Tuhan dalam hidup kita, karena kita mengenal siapa Dia Allah yang kita sembah. Kita menghormati Allah bukan karena dengan cara kita menjadi Kristen lama atau kita menjadi Kristen dan tidak pindah kemana-mana, tapi menghormati Allah artinya lewat segala sikap hidup tingkah laku kita. Bagaimana kita belajar untuk melakukan seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Saya percaya kalau kita dapat menghormati Allah di dalam hidup kita, maka hidup kita dapat pun menjadi berkat bagi orang lain, dan sudah pasti kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita lihat saja gambaran dari anak-anaknya Nuh ini. Waktu bagaimana Ham itu tidak menghormati ayahnya, maka dikatakan ayahnya itu berkata-kata, berdoa supaya Ham itu dia menjadi hamba dari saudara-saudaranya Sem dan Yafet. Nah, saya percaya pasti hidup kita semua mau untuk diberkati Tuhan. Pemirsa Klafus yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana caranya atau apa yang dapat menunjukkan kalau hidup kita ini menghormati Tuhan dalam hidup kita? Belajar untuk hidup akurat kepada Tuhan. Saudara akurat dalam segala hal. Apa yang saudara lakukan, perkataan, lakukan, tindakan apa saja, pastikan engkau memiliki kehidupan yang akurat pada Tuhan.
Yang kedua, pastikan hidupmu itu terus ada di dalam kebenaran. Apa yang benar yang diinginkan Allah, itu yang saudara harus lakukan dalam kehidupan saudara dan saya. Dan ketika kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita, kebenaran-kebenaran itu akan dilihat Allah di dalam hidup kita, dan sudah pasti hidup kita akan diberkatinya. Biarlah Tuhan Yesus sumber berkat memberkati saudara dan saya, kita dimampukan untuk hidup menghormati Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kita, supaya apa yang kita inginkan Tuhan lakukan dalam hidup kita, apa yang kita inginkan hidup kita terus diberkati Tuhan, itu akan kita dapatkan dalam kehidupan kita setiap saat. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong Roh Kudus mampukan kami, agar apa yang kami dengar memampukan kami hidup hormat kepada Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Inilah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami memohon Roh Kudus menuntun dan menolong kami, untuk kami bisa menghormati Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.